Oke, kita langsung main-main di definisi impor. Kita mulai masukin tangga pertamanya. Mungkin kalian juga sudah paham apa itu impor. Tapi saya mau kasih tahu definisi impor menurut Wikipedia. Impor menurut Wikipedia adalah sebuah proses transportasi barang atau komoditas dari satu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan. Saya garis bawahi secara legal. Terus ada pertanyaan, yang tidak legal bagaimana Bang? Itu kan. Nah, itu nanti kita di langkah yang berikutnya lah. Di video yang berikutnya, saya coba jabarkan bagaimana sih impor yang tidak legal tersebut. Kalau saya secara pribadi, ketika saya memulainya, saya harus melakukannya dengan benar. Saya harus melakukannya secara legal, gitu. Nah, dalam impor ini, pihak-pihak apa saja yang terkait, pihak-pihak apa yang terlibat. Ada supplier, ada international shipping company, ada perusahaan asuransi, ada bea cukai, ada bank, kemudian ada kita sebagai importir perorangannya. Ya, kita coba bahas satu-satu, kita coba bedah satu-satu ya. Supplier, nih supplier ini ada dua juga. Ada factory dan ada trader. Perbedaannya seperti teman-teman lihat di layar, ketika kita berhubungan langsung dengan pabrik, otomatis kita juga mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Produk itu dijual dengan harga yang lebih ekonomis. Dibanding ketika kita ketemu sama trader, trader ngambil barang dari pabrik, kemudian dia jual ke kita. Artinya trader juga udah ambil keuntungan atas produk tersebut. Keduanya bisa ngasih kita barang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah orang, kok sebuah orang sih, bagaimana cara mengetahui bahwasanya dia itu pabrik atau trader? Pengalaman saya langsung tanyanya begini, kamu ini pabrik atau trader? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, yang kita tanya itu berpikir bahwasanya kita juga memahami eh, perdagangan luar negeri, gitu. Bahasanya bluffing aja dulu, gitu. Pabrik atau bukan? Trader atau bukan? Dia langsung, dia biasanya jujur tuh, menjawabnya, ya saya seorang trader, ataupun ya kami pabrik. Itu pasti sih. Based on my experience itu seperti itu. Cara mengetahuinya, tanya aja. Nah, kemudian yang kedua adalah international shipping company. Ini logistik internasional ya, untuk membawa barang kita dari negara A ke Indonesia. Ada yang beroperasi lewat laut ataupun beroperasi lewat udara. Kalau dia lewat laut, harganya udah pasti lebih ekonomis dibandingkan lewat udara. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya. Ketika lewat laut, delivery time-nya pasti lebih lama. Ketika kita bertransaksi dan proses pemindahannya dengan udara, maka dia lebih cepat sampai ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan asuransi. Kenapa perusahaan asuransi ini penting? Ya, ketika terjadi kenapa-kenapa ini sama barang kita, setidaknya uang kita itu kembali. Even barangnya tidak ya, tapi uang kita itu kembali. Biasanya itu ada dalam sebuah perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, ada bea cukai. Nah, bea cukai ini adalah gerbang untuk masuk ke Indonesia. Ada 7 fungsi bea cukai. Kawan-kawan bisa lihat sebagai perumus kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan. Optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi mereka merumuskan sebuah kebijakan berapa tarif yang harus dikenakan terhadap sebuah komoditas
untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Ketika tarif yang tadi sudah ditetapkan, Bea Cukai melakukan pengawasan. Ketika banyak komoditas masuk ke Indonesia, diawasi apakah barang-barang tersebut bisa diimpor atau tidak, terlarang atau tidak, kemudian bayar pungutannya sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keempat adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan fungsi lain yang mungkin diberikan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi ini fungsi dari Bea Cukai secara keseluruhan. Kemudian yang kelima adalah pihak bank. Apa hubungannya bank dengan impor kita? Nah, seperti fungsi Bea Cukai tadi melakukan untuk optimalisasi penerimaannya. Nah, jadi barang impor kita itu kita bayar pungutannya. Kemana kita bayar pungutannya? Nah, kita bayarlah pungutannya dah ke bank, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah kita sebagai importir perorangannya. Oke, teman-teman, ini secara mendasar teorinya. Kita ketemu di video berikutnya.